Setelah lama tak nampak di hadapan layar kaca tanah air, penyanyi Reza Herlambang kini kembali muncul dengan membawa kisah kelam yang dialami hidupnya. Namun, kemunculan Reza Herlambang saat ini nyatanya kembali membuka tabir baru. Ya, secara belak-belakan, Kiki Kanu mengaku jika Reza Herlambang memiliki hutang dan digadang-gadang kerap menipu calon penyanyi baru sampai mengakibatkan korban rugi ratusan juta rupiah. Ia pun menghimbau kepada publik untuk tidak serta-merta percaya akan kisah tragis yang diceritakan Reza Herlambang. Pengakuan tersebut rupanya tak hanya dialami oleh Kiki Kanu. Seorang manajemen artis bernama Astrid pun turut membongkar kedok asli Reza Herlambang. Lantas, seperti apakah kesaksian Kiki Kanu hingga Astrid terkait masalah hutang Reza? Benarkah Reza terlilit hutang dari banyak pihak? Ya, ini momen yang saya tunggu nih Reza muncul emang gitu. Karena saya udah lama nyari-nyari dia. Semua akses saya diblok dari media sosial sama WhatsApp 7 nomor tuh diblok. Nah, tiba-tiba dia muncul kan. Gimana caranya saya bisa menghubungi dia kan nggak bisa. Akhirnya saya berbicara di sini gitu untuk mengungkap yang selama 8 tahun ini saya pendem gitu. Jadi saya mengenal Reza ini berawal dari saya waktu itu buka satu perusahaan di Cibubur. Nah, manajer saya Tini yang jadi manajernya dia sekarang itu mengundang artis, salah satunya Reza Herlambang. Setelah dia perform di tempat saya, besoknya Tini bilang ke saya, "Ki, coba beli lagunya Reza Herlambang karena dia lagi ngetop nih lagu Syahrini." Waktu itu kan Syahrini lagi ngetop, itu Kau Yang Telah Milih Aku. Oh, emang bener? Oh iya, ini dia penciptanya gitu. Karena jujur gue waktu itu tidak terlalu mengenal Reza gitu. Karena namanya juga mungkin tidak terlalu familiar waktu itu. Oke, gitu. Akhirnya kita meeting dengan manajernya Reza, segala macam deal lagu yang kata dia menurutnya jawaban dari lagu Syahrini. Karena waktu Syahrini Kau Yang Telah Memilih Aku karena aku yang memilih waktu itu. Deal harga 60 juta, akhirnya oke, aku bayar. Tapi 1 tahun nggak kelar-kelar itu lagu. Itu lagu tidak kelar-kelar 1 tahun, hampir 1 tahun, yang retake yang segala macam, tidak incas dia sama sekali di situ. Malah dia ini buat promo segala macam untuk begini gitu. Terus aja aku keluar uang. Itu akhirnya lagu itu juga jadi telat juga, walaupun telat tapi ya udahlah gitu. Itu telat. Akhirnya sampai aku tampil di beberapa di acara-acara musik di TV gitu, itu dari mamahnya. Tapi Reza sendiri ini tidak mempromosikan sama sekali sesuai dengan kesepakatan. Malah dia ya ada nipunya, ada minjemnya, ada mintanya ke saya gitu. Dan itu saya juga atas sepengetahuan keluarganya dan manajernya. Saya selalu ngomong ke manajernya, ke keluarganya, ini Reza gimana gini-gini, kasih dulu aja nggak apa-apa. Tapi saya nutup cuman waktu itu sekitar 150 juta. Bukan utang piutang, ada hutang, ada nipu, ada minta. Nipunya beda sendiri, mintanya sendiri, hutangnya sendiri. Kalau buat orang kembali, susah mas. Ridho saya mah nggak apa-apa, mau dibayar alhamdulillah, mau nggak dibayar ya udah. Tapi saya yang nggak ridho ini yang 17 juta yang dia bilang buat mamanya sakit, tapi dia nipu malah buat beliin orang iPhone sama mau ngasih duit. Itu saya yang harus balik. Tobat, udah itu aja. Tobat dari kebejatan, kebiadaban lo, dari muka malaikat lo itu. Udah gitu aja gue mah. Iya, kaget mungkin karena memang sudah terdidik hedon ya. Ada orang yang memang sudah ada 2 hal loh, orang yang sudah terdidik dengan fasilitas semua serba ada, begitu dia tidak ada, dia malu mengakui keadaannya, akhirnya dia berbuat untuk seolah masih sama dengan keadaannya, ya akhirnya cari uangnya dengan menghalalkan segala cara ya. Ada yang mungkin maaf ya jadi gila gitu kan, ada yang mungkin lebih menjalankan ibadah lebih baik. Mungkin dalam Reza juga saya kira bukan yang seorang Reza Herlambang yang mengalami dari ada menjadi nggak ada, banyak lah yang mengalami itu, saya juga pernah mengalami itu. Tapi latar belakang dasar keimanan seseorang itu kan yang membuat seseorang itu melakukan sesuatunya seperti apa gitu. Jadi kalau saya boleh balik bilang, Reza kalau soal agama bicara tuh pinter, Reza bicara politik pinter, bicara apa aja pinter. Bicara. Tapi menyikapi kehidupan dia tidak pintar. Udah, karena saya nggak mau pusing gitu loh. Saya berpikir udahlah selesai. Saya dengar juga banyak banget yang ditipu tuh, aduh gila nih nggak selesai ya. Tapi memang saya aneh sih orang-orang di lingkungannya itu ada yang
ada yang apa ya, mendiamkan, ada yang tidak mengingatkan. Tapi sebenarnya Reza itu sosok yang kalau dia punya uang, saya tahu banget dia mungkin dapat uang misal dari Kanu nih, nanti dia bagi-bagi tuh teman-temannya, dia royal, dia tuh hedon banget, dia tuh suka dengan tempat-tempat yang mewah, makan yang mewah, branded semua kan barang-barang yang dia pakai itu. Iya, saya sebenarnya prihatin dengan Reza. Harapan Mbak dengan adanya peristiwa ini semoga dijadikan satu perenungan buat Reza ke depannya. Semoga Reza bisa lebih bertanggung jawab dan berkomitmen dengan pekerjaan aja, karena pekerjaan yang Reza lakukan ini menghasilkan rezeki yang besar. Kalau Reza mau fokus menyelesaikan, ya mungkin Reza nggak akan dianggap sama orang dengan tanda kutip, maaf kalimat, nipu ya gitu loh. Jadi lakukan pekerjaan secara tuntas, jangan hanya ambil uangnya aja, dan semoga Reza bisa lebih bijak, karena Reza tuh pinter loh, bisa bikin karya. Mudah-mudahan saya malah berharap setelah ini Reza namanya naik lagi, Reza bisa bikin karya lagi, dapat rezeki yang banyak lagi, terus kemudian Reza kembalikan saja uang siapapun itu menjadi haknya orang-orang tersebut walaupun secara mencicil, ya kan? Berarti ada itikad baik, itu aja sih harapan saya. Setelah pengakuan Kiki Kanu menjadi sorotan publik, pencipta lagu Kau Yang Memilih Aku itu akhirnya mengaku jika selama bertahun-tahun lalu dirinya diterpa badai permasalahan yang cukup pilu, di mana ia harus kehilangan semua harta kekayaannya dalam waktu sekejap mata. Sontak kondisi tersebut pun langsung membuat Reza Herlambang merasa sangat sedih dan terpuruk. Bagaimana tidak, sebelum masa kejayaannya berakhir, Reza selalu hidup di tengah kemewahan dengan harta yang berlimpah ruah. Kendati merasa malu atas realita kehidupannya setelah mengalami kebangkrutan, Reza mengaku jika selama ini dirinya sengaja merahasiakan kisah mirisnya tersebut. Lantas, seperti apakah pengakuan Reza Herlambang terkait kesengsaraan yang dialaminya kala itu? Dan bagaimanakah Reza menyikapi realita kehidupannya saat ini? Sebenarnya sampai detik ini masih berjuang, cuman keadaan semua sudah lebih baik. Beberapa tahun belakang ini jauh lebih baik, sangat jauh. Cuma memang aku hanya ingin di berita ini aku nggak mau seolah-olah udah lama nggak keluar cari sensasi atau cari berita sedih, hanya sekedar sharing tentang pengalaman yang aku lewatin selama ini yang banyak orang nggak tahu. Cuma pokoknya 2009 sampai 2010 tuh aku benar-benar jatuh sejatuh-jatuhnya, sampai kayak orang disulap lah. Jadi aku bisnis keluarga mengalami down yang sangat luar biasa. Terus di situ kehidupan aku drastis berubah 180 derajat banget, dan banyak hal yang dilaluin sama aku, sama almarhum mama dan papa ya, sampai akhirnya mama sakit dan meninggal di 30 Agustus kemarin. Ya turun naik, kita sampai susah makan, sampai kita nggak tahu harta kita kemana. Mungkin kalau aku cerita mungkin gak cukup 1 hari aku cerita karena panjang sekali. Tapi intinya adalah aku mengalami satu perjalanan hidup yang cukup menarik lah buat aku lewatin. Dan sebenarnya aku kalau cerita ini tuh sedih sih, nggak mau terlalu dalam. Tapi yang jelas bahwa apa yang terjadi itu memang luar biasa sih. Seperti aku percaya bahwa takdir Tuhan tuh bisa merubah keadaan seseorang dengan sekejap. Yang sorenya aku masih melihat mobilku ada 5, tiba-tiba besoknya aku pergi ke rumah tante. Sampai detik ini aku udah nggak kembali ke rumah yang aku tinggal gitu. Jadi dan aku masih survive sampai sekarang. Dari kejadian itu yang aku tidak akan pernah berpikir bahwa aku bisa hidup susah, tidur di tempat yang begitu sempit, makan menunggu, ternyata dalam sekejap itu bisa hilang gone. Jadi buat aku pembelajarannya adalah sekarang aku ngejalanin semuanya ikhlas, karena aku sudah pernah mengalami yang namanya betul-betul kun fayakun disulap ya. Karena nggak ada, kalau orang terjun payung tuh aku ibaratnya pakai payung ya. Kalau ini benar-benar hari ini siang, ibarat hari ini di dunia ini, besok aku masuk pintu udah di dunia lain gitu. Jadi itu pelajaran yang paling penting yang aku ambil gitu.
ya mungkin masih banyak yang lebih susah dari aku, tapi buat aku yang terbiasa hidup di atas awan gitu ya, tiba-tiba harus menjalani ini buat aku dan almarhum mama dan papa bukan sesuatu yang mudah itu sih. Aku cuma mau semuanya baik, dalam arti kata bisa berkarya lagi. Ini juga lagi cari kesempatan, lagi cari ya mudah-mudahan ada rezekinya, pengen bisa nyanyi lagi, pengen bisa bekerja lagi, pengen bikin mama bangga, itu aja. Jadi apa ya, karena mama sebelum meninggal cuma bilang sama aku, Mas, mama kapan kamu nyanyi lagi, kapan tampil di TV lagi. Tapi kan buat aku semua itu juga tidak bisa seperti membalikan telapak tangan. Aku bilang insya Allah ma, mudah-mudahan aku masih bisa diterima di industri, masih bisa nyanyi lagi, masih bisa dipercaya untuk ya apapun yang kerjanya aku dapat terutama di dunia entertain. Tapi aku juga nggak menutup kemungkinan kerjaan-kerjaan di luar entertain juga. Intinya apapun yang rezeki yang datang, aku syukuri. Tapi sekali lagi aku tekankan di sini, aku tidak menerima donasi. Aku nggak menerima donasi, aku tidak menerima bantuan transferan, enggak. Tapi kalau aku dikasih kerjaan aku mau.